Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi pada pagi hari ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokuskan pikiran kita dan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia, menyenangkan hati Dia lewat setiap pujian dan nyanyian kita. Kami merindukan kehadirat-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau nyatakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, pagi yang begitu indah untuk setiap kami. Dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah mengantarkan kami tempat ini untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, bersekutu
hormat, segala pujian. Kami mau naikkan itu Tuhan, segala pujian, segala hormat, Yesus. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami adalah kehidupan kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang kami mau deklarasikan ini Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagus berdiri. Puji, segala hormat, genap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ataukah ada agak gerah? Ya enggak apa-apa ya, namanya belum hujan ya saudara, hujannya bentar-bentar. Oke, kita mau bersorak-sorai, kita mau pujikan api kemuliaannya untuk setiap kita. Dengarkanlah suara Nafirin memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirin memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Siap maju, janganlah lelah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata
seluruh bumi datang untuk menyembah Dia. Hey, dengarkanlah suara Nabi ini memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini megangkan tinggi baginya. Bersiap maju, janganlah lelah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Kita gerejanya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. katakan pada dunia, Bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Api kemuliaannya tercurah untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kita kegirangan yang tidak akan pernah habis. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Amin, Bapak Ibu. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, dengan sepenuh hati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan
haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacitamu limpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hati yang paling terbaik. Karena kita milik Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau Yesus. Lewat penolong, lewat penghibur, lewat penjaga kami Roh Kudus yang membantu setiap kami. Kami mau hidup seperti bagaimana Kristus hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu. Waktu dan tempat saya mencerahkan kepada hamba-Nya. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, Pancarkan kasih-Mu. ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pujian ini menjadi doa kami. Engkau memutihkan hati kami seperti hati-Mu. Engkau mengajari salib-Mu tulus Tuhan, mengajari kami. Dan Engkau akan memberikan mata kami seperti mata Engkau. Mata yang memandang ke depan, mata yang melihat penuaian besar terjadi Tuhan. Bahkan memandang setiap visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan belajar bersama-sama mengenal Engkau, Allah yang terlalu tinggi bagi kami. Tidak sanggup kami memikirkan tentang Allah, namun Allah terus berpikir tentang kami. Kami mau belajar firman bersama-sama. Biarlah firman-Mu itu pedang bermata dua, mengenai seluruh sidang jemaat dan juga mengenai hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan akan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Shalom. Semangat Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri tahun ini. Sebentar lagi, mungkin berapa hari lagi kita akan berpindah tahun. Tandanya kita akan semakin matang, semakin dewasa. Seiring dengan kedewasaan kita mengenal Kristus. Tema pada bulan ini tentang pribadi yang mampu menjaga perasaan Roh Kudus. Saya mikir gitu, apa terlalu besar kami mengenal tentang perasaan Roh Kudus? Kalau saya memikirkan Allah itu Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Bahkan buah roh salah satunya adalah kasih. Kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Saya kadang merenungkan Roh Kudus banyak mengabaikan tentang perasaan beliau untuk kita. Dan Roh Kudus tidak akan pernah dipengaruhi dengan kondisi kita. Baik kita melakukan hal yang baik, tidak akan pernah menambah kasih Tuhan. Atau kita melakukan hal yang buruk sekalipun, tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan. Allah atau Roh Kudus itu adalah pribadi yang independen, yang tidak terpengaruh dengan apapun. Dan
tidak bisa mempungkiri akan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah mengasihi, ya tetap mengasihi. Mari kita belajar ayat emas kita. Saya akan ambil dari 3 versi. Versi terjemahan baru, versi mudah dibaca, dan terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan buat Roh Kudus sedih. Roh itu adalah bukti dari Allah bahwa kamu miliknya. Ia memberikan Roh Kudus kepadamu untuk menunjukkan bahwa Ia akan membebaskanmu pada saatnya. Selain itu, jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Ini ada 3 versi. Selanjutnya, mari kita akan ekspos tentang kitab Efesus. Kita akan melihat pandangan, kita ambil dari Efesus 4 ayat 30, namun kita akan melihat keseluruhan dalam kitab Efesus. Selanjutnya, siapakah Roh Kudus dalam kitab Efesus? Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita, membantu kita melihat firman sebagai kebenaran. Dan firman adalah Injil, kabar keselamatan, kabar baik. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada kata meterai di sini. Kita melihat Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita, membantu kita, yang sebenarnya kita ini adalah gelap. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang dipenuhi dengan hal dosa, karena kita jatuh di dalam dosa. Karena Roh Kudus akan menuntun kita dari kebenaran ke kebenaran. Dan memberikan rohnya, dimateraikan, ditulis di dalam hati kita, retno adalah milik Kristus. Itulah yang dilakukan Roh Kudus. Dari saat ke saat Roh Kudus akan terus menuntun kita dengan sabarnya untuk berada di kebenaran, yaitu Injil tentang kabar keselamatan. Maunya kita sih kadang belok-belok gitu ya, pengennya ke jurang, tapi Tuhan terus menarik kita, ayo mengerti kebenaran. Yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Artinya Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita untuk kita sampai memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya ini artinya bahwa kita dipenuhi secara rohani dan jasmani di dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika minggu kemarin Pak Heri bertanya dengan beberapa orang, mereka jawabannya sabar. Saya yakin setiap jawaban itu karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus menolong mereka, ayo sabar, ayo setia, ayo pada tracknya. Roh Kudus menjamin kita sampai kita memperoleh semuanya. Kita dibawa Roh Kudus dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan, dan akhirnya sampai kemuliaan yang paling tinggi adalah kita menerima surga.
Roh Kudus? Dia sangat mengasihi kita. Kita memberi gambaran bagaimana Roh Kudus. Pernah enggak seperti zaman sekarang? Kita mendustai Roh Kudus langsung mati seperti Ananias dan Safira? Enggak. Itu karena Roh Kudus yang terus mengasihi kita. Jaminan bagi kita terus, ayo kita diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Doa Paulus yaitu, Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus dan buat kita semuanya. Memberikan rohnya yaitu roh hikmat. Ketika kita berhikmat itu bukan karena kita, namun karena Roh Kudus yang memberi hikmat bagi kita. Kita diberi wahyu, diberikan talenta, diberikan karunia. Itu karena wahyu yang Roh Kudus berikan bagi kita untuk mengenal Dia dengan benar. Ketika Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian di dalam pembacaan firman Tuhan, saya yakin supaya kita mengenal Allah yang benar. Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih, Allah yang lemah lembut, buah dari Roh Kudus. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu bukan tentang emosi, tapi penguasaan diri itu banyak hal. Penguasaan diri untuk pengen kaya, penguasaan diri untuk pengen unggul dari semuanya. Penguasaan diri, Roh Kudus yang akan terus memberikan hikmat dan wahyu bagi orang-orang yang percaya terus hari lepas hari. Coba tengok ke belakang. Apakah ketika kita menengok ke belakang, karakter kita, buah yang ada dalam diri kita, apakah seperti hari ini? Saya yakin Bapak Ibu berbeda. Mungkin Bapak Ibu lebih sabar lagi, lebih murah hati lagi, lebih menguasai diri lagi. Saya yakin kalau hari ini Bapak Ibu duduk dengan saya yang berdiri di sini, berbeda dengan Retno yang dulu. Retno yang mungkin mudah marah, marahnya enggak dare gitu, tapi marahnya dalam hati dan itu malah menakutkan gitu, berdoa gitu malah marah gitu, itu malah menakutkan karena ke dalam gitu. Selanjutnya, dan Roh Kudus itu menjadikan mata hatimu terang. Kalau hati kita, pikiran kita masih gelap, ada pertanyaan besar. Apakah ada Roh Kudus di situ? Roh Kudus menjadikan mata hatimu terang. Menjadikan mata hati kita terang. Melihat utuh. Melihat sesama kita dengan utuh. Melihat apa yang Tuhan kerjakan. Penderitaan, kesukaan. Bahkan setiap penganiayaan, kekurangan, kelebihan dengan utuh. Karena mata hati kita terang. Itulah masih banyak lagi sebenarnya dalam Roh Kudus di dalam Efesus. Mari kita melihat kita. Siapakah saya menurut kitab Efesus? 1, dikaruniakan segala berkat rohani. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kita bukan hanya yang di depan tadi yang diberikan berkat rohani. Namun semua orang yang percaya kepada Kristus diberikan berkat rohani. Berkat rohani itu apa toh Bu Retno? Ya sukacita, damai sejahtera, dompetnya menipis ya tetap goyang-goyang ya gitu. Tapi jangan kebablasan ya. Goyang-goyang dan berkat rohani bahkan kita bisa menikmati firman. Ketika kita baca firman, merenungkan firman, kita nangis gitu. Itulah tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berkat rohani dipilih Allah sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat. Tuhan
Tuhan memilih kita sejak dunia dijadikan. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipikirkan orang tua saya, orang tua kita, Tuhan sudah memikirkan. Sudah dijadikan. Saya sempat protes kepada Tuhan beberapa, ternyata itu luka saya yang begitu dalam. Ketika saya lahir, saya nggak bisa nangis, dan saya dipukul, dan dukun beranak itu berkata nanti kalau nangis tak bawa ke pasar, mubeng-mubeng pasar gitu ya. Dan akhirnya saya nangis, selama 3 hari 3 malam saya tidak berhenti menangis. Dan saya di pasar Jongke yang lama itu saya digendong, masih lahir ceprot, baru lahir 1 hari langsung dibawa ke pasar pagi-pagi. Berlanjutnya waktu lagi, saya sering sakit-sakitan, saya diobati dengan cara tradisional, dan itu menurut saya itu adalah bentuk pelecehan. Disitulah emosi saya dihancurkan, ada jijik, ada kemarahan, ada benci, ada semua campur aduk di situ. Dan waktu saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Ketika waktu itu terjadi, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Berjalannya waktu, supaya Retno menjadi kuat. Karena dunia ini cukup keras. Dunia ini kejam. Supaya Retno kuat, supaya Retno tangguh, supaya Retno, karena saya dan firman ini yang meyakinkan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan sampai hari ini, pengalaman, perasaan, kekecewaan, emosi yang campur aduk itu terus menjadikan passion bagi saya sampai hari ini. Dan ada teman, salah 3, beliau sharing, dia mempunyai rumah rehab untuk anak-anak anak-anak yang dijual gitu ya. Anak ini umur 7 tahun, dijual, ibunya meninggal, dijual neneknya untuk prostitusi. Dan teman saya ini menolong dia, dimasukkan ke rumah rehabnya, ditolong, dan teman saya, tim ini diteror karena menolong seorang anak yang mengalami pelecehan dan mau dijual. Penjualan perdagangan anak. Dan waktu itu beliau sharing dan membutuhkan karyawan, kalau Bapak Ibu yang S1 bisa daftar menolong mereka. Dan kami, betapa berharganya kita. Ayo melihat seberapa penderitaan kita yang ada duduk di sini. Jauh lebih di luar sana orang-orang menderita. Dia merasa senang, merasa sebagai anak karena dihargai hak-haknya sebagai anak umur 7 tahun. Dan kita yakin bahwa Tuhan menjadikan kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum orang tua kita membuat ide nanti aku pengen anak lanang, anak wedok. Tapi sejauh itu Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk hal itu. Kita buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita sadari, kita ini buatan Allah. Bentuk Retno sing kaya apa, kadang yo nganyelke, kadang yo nyenengke, kadang yo jengkelke gitu. Mungkin yang tahu persis Pak Heri dan anak-anak saya. Tapi saya ini buatan Allah loh gitu ya. 100% gitu. Buatan Tuhan gitu. Untuk melakukan hal yang baik. Bukan buatan manusia. Saya mikir kalau saya buatan manusia ya mungkin cepat rapuh gitu ya. Cepat hancur gitu. Karena kita ini buatan Allah. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita setiap bidang kita masing-masing di mana Tuhan percayakan.
Dengan darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan menurut kasih karunia-Nya. Mari kita melihat bahwa saya adalah orang-orang yang ditebus dan diampuni Allah karena kasih karunia-Nya. Dan kita ingat, kamu dahulu mati karena pelanggaran. Kita juga termasuk orang-orang yang berdosa dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa dari keturunan nenek moyang, bahkan dosa yang kita lakukan. Kita orang-orang yang berdosa. Tapi jangan khawatir, Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Bahwa perbuatan baik, amal soleh kita, usaha kita untuk melakukan hal baik, itu tidak akan menyelamatkan kita. Namun imanlah, kepercayaan kita kepada Kristus, itu yang menjadi keselamatan kita. Makanya kita jangan sombong. Ketika aku sudah religi ya, sudah rohanian gitu. Mari kita bisa melakukan hal-hal yang rohani, itu karena Roh Kudus yang terus memberikan wahyu dan hikmat bagi kita. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kita masuk dalam ayat mas kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan atau sedih atau membuat Roh Kudus sedih. Di sini apa yang membuat Roh Kudus sedih? Sebenarnya sudah ada ayat selanjutnya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala yang jahat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau janganlah kamu membuat sedih Roh Kudus. Apa yang membuat sedih Roh Kudus? Kita melihat tentang kepahitan. Pahit gitu. Mari kita akan melihat dari umur kita dari 0 sampai saya 47, mau jalan, tanya Mas Lili mau jalan ke 48. Adakah kepahitan di sana? Yang membuat hidup kita pahit? Yang membuat, siapa yang membuat pahit? Mari kita koreksi. Jangan menyalahkan orang yang membuat pahit. Bisa jadi kita menolak kepahitan itu. Karena kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala yang jahat itu sebenarnya ada di dalam kendali kita. Yaitu ada di dalam diri kita, hati kita. Pahit, apa yang membuat pahit gitu? Jangan simpan lama-lama kepahitan, nanti jadi batu empedu. Muncul batu. Pahit tentang kehidupan ini. Mungkin sebagai anak-anak pahit dengan orang tuanya. Pahit dengan pacarmu. Pahit dengan gembalamu atau pahit dengan pendetanya. Atau pahit dengan rekan pelayanannya. Mari kita membuang hal itu. Itu membuat Tuhan bersedih. Pahit. Dan pahit ini kalau kita pahit yang keluar akan pahit. Mendukakan orang, menyakiti orang, menyinggung orang. Geram gitu. Geram. Saya membayangkan dari saya berangkat ke sini, geram itu kayak apa ya? Mungkin kayak anjing yang baru punya anak, wah gitu ya. Geram gitu, ketika dideketi langsung nyatek gitu ya. Kegeraman, geram gitu. Kemarahan. Apa yang membuat Roh Kudus sedih atau berduka? Kemarahan. Kenapa kemarahan muncul? Karena ego kita tersinggung. Karena ego kita tersentuh untuk hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Muncullah marah. Seperti saya gitu. Ketika saya mengendalikan anak, ayo bangun pagi. Nggak, bangun, saya marah. Dan akhirnya saya bersepakat dengan Pak Heri. Pak wes teke wae Pak Heri, kandhane bisa nanti kalau nggak bangun ya
biar telat ya diterke gitu. Bangun jam berapa ya diterke. Akhirnya anak saya ternyata anak yang nurut. Mereka nurut semua. Sehingga enggak emosi pagi-pagi gitu. Marahan. Pertikaian, ngajak bolos sana, ngajak bolos sini. Terjadi pertikaian, terjadi perpecahan. Pertikaian, itu mendukakan Roh Kudus. Membuat Roh Kudus sedih. Fitnah adalah kejam dari pembunuhan. Kalau bunuh, selep, mati bar gitu ya. Fitnah, orangnya masih ada, tapi gosipnya kemana-mana. Betapa menderitanya orang yang difitnah. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bunuh, mati bar gitu ya. Tapi fitnah, memfitnah itu mendukakan Roh Kudus. Segala yang jahat. Dalam Mazmur saja kita berpikir saja, kita enggak boleh sebagai anak Tuhan. Standarnya. Segala yang jahat, pikiran yang sia-sia, pikiran yang jorok, pikiran yang menyakitkan, menghakimi, dengki, iri, segala yang jahat. Mari kita buang itu, supaya hal itu tidak mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya, apa yang membuat Roh Kudus senang? Ayat 32. Ramah. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, ramah. Orang yang suci adalah orang yang ramah gitu, dalam Amsal. Orang yang suci adalah orang yang ramah. Penuh kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari bandingkan, lebih gampang mana melakukan sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Ramah ya sebenarnya. Berarti kiri ya. Ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni itu sebenarnya lebih mudah. Daripada yang kanan. Pahit gitu. Dipikir tadi mlebu pahit gitu ya. Lebih mudah mana sebenarnya? Lebih mudah yang kiri. Mari saya yakin Roh Kudus akan menolong kita. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dimeteraikan artinya, baca sendiri, nanti saya enggak belepotan. Artinya ada, ini sangat penting. Berarti menerimanya tidak lagi hidup sendiri tetapi bersama Roh Kudus. Yang berarti mereka akan memperoleh perlindungan dan jaminan identitas khusus. Saya berikan ilustrasi, ada seorang, dia paket marmernya ini bagus, mahal harganya, dipaket. Sampailah dia antar benua di Indonesia, dipaket ke Amerika. Gitu. Akhirnya di tengah perjalanan dibukalah paket ini, remuk. Padahal sudah dibungkus rapi, sudah dibayar di paketnya gitu. Sampai 3 kali paket ini remuk. Akhirnya pemiliknya, sudahlah, saya akan bawa sendiri paket ini. Saya bawa sendiri, saya akan jaga paket ini dengan baik-baik dan sampai karena barang ini sangat berharga. Barang ini sangat mahal, sangat istimewa dan tidak ada duanya. Sehingga pemilik ini menjaga paket ini dan sampai ke Amerika dengan selamat dan di sana utuh barang itu utuh. Demikian juga dengan kita. Kita ini sangat penting bagi Allah. Sebelum kita masuk dipaketkan ke surga, Tuhan menjagai kita. Tuhan menjagai kita sedemikian rupa karena kita istimewa. Kita berharga, tidak ada duanya. Cuma Retno itu cuma satu, tidak ada yang lain. Om Daniel itu cuma Om Daniel satu, tidak ada kembarannya. Karena kita spesial. Berarti penerimaannya tidak lagi hidup sendiri tetapi bersama Roh Kudus, yang berarti mereka akan memperoleh perlindungan, jaminan,
identitas khusus. Secara hukum, segel mempunyai dampak spiritual bagi setiap penerimanya, lengkap, tidak bercacat. Ketika kita menerima Roh Kudus, karena dunia sebelum dijadikan kita sudah dibentuk, dan kita benar ketika kita dewasa, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, kita tidak bercacat. Sebenarnya tidak bercacat dari kita dalam kandungan. Tuhan ciptakan kita tidak bercacat, lengkap. Karena dosa akhirnya kita menjadi rapuh, menjadi mudah pecah, menjadi mudah hancur karena dosa. Sebenarnya kita adalah orang yang lengkap dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita melihat diri kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kita tidak bercacat, kita lengkap, kita khusus, dibuat Tuhan, edisi khusus bagi Tuhan. Tuhan menciptakan kita lengkap. Enggak Bu Retno, penderitaan ini, penderitaan itu, kesulitan ini, kesulitan itu. Mari kita melihat setiap penderitaan itu membentuk kita, menjadikan kita, di sini jawabannya, menjamin sifat asli dari sesuatu sebagai anak-anak Allah. Saya yakin setiap penderitaan, setiap kesukaran itu menolong kita untuk memunculkan kita, kekayaan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita memandang bahwa setiap penderitaan, kesulitan, kesukaran, kekurangan, kelebihan, kegembiraan, hal yang ada di dunia ini, itu akan menolong kita memunculkan sifat asli dari sesuatu. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Sifat asli kita adalah anak-anak Allah. Supaya muncullah buah roh itu. Ketika penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, benar enggak? Ketika kesulitan terjadi, sebenarnya itu akan muncul kesabaran, betul? Ketika kekurangan terjadi, disitulah akan muncul iman, betul? Ketika kita mengalami diasingkan sendiri, di situ muncul ada roh penghibur, Roh Kudus menghibur kita, betul? Di saat kita kesepian, disitulah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, betul? Di situ akan muncul ketika kita, sifat asli kita akan muncul karena kita sebagai anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari katakan kanan kiri, kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Kamu berharga. Selanjutnya, memeteraikan berarti disetujui, didukung, diakui, diteguhkan, disucikan, disyahkan Allah. Anda memiliki meterai persetujuan Allah. Bu, saya kau ngene. Enggak apa-apa Tuhan. Tuhan tuh panjang sabar. Ayo mari. Disetujui, didukung Tuhan. Diakui, diteguhkan. Bu, wong tuaku ngene, ora apa-apa. Kamu didukung Tuhan, diteguhkan Tuhan. Doakan orang tuamu. Doakan ayah ibumu. Doakan orang yang menyakiti engkau. Karena kita didukung, ada Roh Kudus. Ada kekayaan yang besar di dalam diri kita. Ada Roh Kudus. Selanjutnya, kita akan melakukan M3, 3M. Meminta Roh Kudus menolong kita dari saat ke saat. Mari kita akan meminta Roh Kudus dari saat ke saat, bagian-bagian kehidupan kita. Karena saya kasih tahu rahasianya adalah iblis suka memainkan perasaan. Sukanya iblis itu mancing. Mancing, kamu iri. Kamu bendengki. Ben kae lho ngene,
memancing kita supaya kita masuk perangkapnya dan kita hidup di dalam perangkap iblis. Kita minta Roh Kudus supaya kita tidak terperangkap oleh iblis. Mari kita minta Roh Kudus menolong kita dari saat ke saat. Waktu kita bangun tidur, kita mau tidur, kita mau makan, berdoa Tuhan berkati makanan ini biar membuat saya tidak darah tinggi, tidak asam urat gitu ya. Kita berdoa dari saat ke saat, yang belajar, yang bergaul, yang berteman. Mari meminta Roh Kudus menolong kita dari saat ke saat dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyerahkan tahta hati kita kepada Kristus. Menyerahkan ego kita kepada Kristus. Mari kita menyerahkan kekhawatiran kita. Ketika saya merenungkan Tuhan, kenapa tak aku khawatir sekali. Tuhan, sombong gitu. Tuhan aku sombong. Khawatir kok hubungannya apa dengan sombong gitu. Iya, karena kamu memikirkan, wes serah nih mbak Tuhan. Berarti kue ra percaya mbak aku gitu. Jangan khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Iya Tuhan, maafkan saya kalau saya khawatir. Saya mari menyerahkan setiap ego kita, tahta hati kita, Tuhan yang naik di dalam hati kita dan kita ada di bawah. Biarlah Tuhan yang terus mengontrol diri kita. Yang ketiga adalah mengucap syukur untuk jaminan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Mari kita mensyukuri, ternyata ada kekuatan besar. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang selalu mendukung kita, yang selalu meneguhkan kita, yang selalu menopang kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu menghibur kita. Yaitu Roh Kudus. Mari kita mengucap syukur untuk karyanya yang besar. Kalau Bapak Ibu hari ini masih ada, itu karena Tuhan. Kalau saya berdiri di sini masih pelayanan, itu karena Tuhan. Mari kita mensyukuri karya Roh Kudus. Jaminan Roh Kudus yang dijamin untuk hidup kita. Sampai kekekalan. Mari saya akan tutup dengan doa saya. Di sini saya menulis doa saya. Kok hilang ya? Langsung. Sebentar. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku sangat bersyukur hari ini karena Engkau telah memeteraikan dan menjaminku. Ampunilah aku atas saat-saat ketika aku berbicara buruk tentang diriku sendiri, menghakimi dan mengutuk diriku sendiri atau merendahkan diriku di hadapan orang lain. Aku seharusnya bangga dan bersyukur atas diriku sendiri, karena darah Yesus telah membersihkan dan menebusku. Engkau begitu yakin bahwa aku bebas dari cacat sehingga Engkau menyegelku dengan roh-Mu, memberiku meterai persetujuan-Mu yang tertinggi. Bantulah aku menghargai pekerjaan besar yang telah Engkau lakukan di dalam diriku. Terima kasih telah menjamin, mengawasi, meyakinkanku bahwa tidak ada kekuatan di bumi dan tidak ada kekuatan jahat yang dapat menghentikanku untuk tiba di tujuan surgawiku yang tertinggi. Saya berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bersyukur kalau di dunia masih menderita berarti kita masih hidup. Terus sampai Tuhan datang. Sampai kesempurnaannya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Gembala. Terima kasih Bu Retno. Main musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah materai bagi setiap kita orang percaya. Mari kita merespon dengan benar fakta bahwa Roh Kudus itu materai.
Materai dalam konteks orang Romawi, dalam pemikiran Rasul Paulus sebagai orang yang besar dengan pola pikir Romawi juga, karena Rasul Paulus itu berkewarganegaraan double ya, sebagai orang Yahudi namun juga punya kewargaan Romawi. Materai itu punya beberapa makna, seperti yang dijelaskan Bruno tadi. Yang pertama ini berbicara mengenai kepemilikan, bahwa ketika ada barang itu disegel, ada materainya, berarti ini punya milik orang yang menyegelnya. Kita ini milik Allah, amin. Ketika Tuhan mengakui kita miliknya, ini bukan berarti untuk kita menjadi sombong, oh saya milik Allah, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa kita hidup di bawah otoritas yang memiliki kita, yaitu Allah. Jangan kita berkata bahwa oh aku anak Allah, lalu kita menjadi jumawa. Tapi segel yang berarti kepemilikan itu membuat kita sadar kita tidak bisa memiliki hidup kita sendiri, hidup kita ini milik Allah. Yang kedua, segel itu berarti keaslian. Kalau barang itu ada segelnya, ada materainya, oh berarti ini asli, bukan kopian. Bapak Ibu Saudara, kalau memang meyakini kita ini adalah orang-orang Kristen sejati, maka Roh Kudus itulah materai keaslian kita. Makanya dipertanyakan orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita ini orang Kristen yang sesungguhnya, maka hidup kita semestinya dipimpin Roh Kudus. Yang menunjukkan kita ini orang Kristen yang asli, karena materai itu berbicara keaslian. Tapi yang terindah sesungguhnya ketika materai itu berbicara, yang ketiga adalah mengenai keamanan. Sesuatu yang mendapatkan materai atau segel kaisar misalnya, kalau kita bicara konteks Romawi, maka yang boleh membuka adalah orang yang diberi otoritas untuk membukanya. Jadi sesuatu yang disegel tidak boleh sembarangan dibongkar. Sesuatu yang ada materainya tidak boleh sembarangan dibongkar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat truk-truk trailer itu, di pintunya itu ada materainya, ada segelnya, yang boleh buka ya pihak yang ada ditulis di situ. Tidak boleh sembarangan main dibongkar. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama ini kita berjalan dalam materai perlindungan Allah, seyogianya itu adalah hal yang harus kita syukuri. Enggak ada kuasa apapun yang berani sentuh kita. Kita berjalan dalam kuasa perlindungan Allah. Seharusnya 3 hal ini yang juga tadi disinggung oleh Bu Retno, bahwa materai ini berbicara kepemilikan, keaslian, dan juga keamanan, perlindungan Tuhan. Kalau kita menyadari, seharusnya membuat kita berani, membuat kita tidak berani untuk mendukakan Roh Kudus. Amin. Kalau kita menyadari kita ini milik Tuhan, Tuhan kasih Roh Kudus untuk menjaga keaslian identitas kita dan juga keamanan perlindungan untuk kita. Masa iya kita masih mau mendukakan perasaan Roh Kudus? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah
selikanku, jamahku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, ku sembah. Katakan kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku sembah kudus, katakan ku sembah. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Jemaat saja katakan ku sembah. Ya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami rindu menyanjung dan menyenangkan hati-Mu, tidak malah mendukakan-Mu. Sekali lagi katakan ku sembah. Mari senangkan hati Roh Kudus. Mari sukakan hati Roh Allah. Sanjung dan tinggikan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Tuhan. Mari bersyukur kepada-Nya. Mari berterima kasih kepada Allah Roh Kudus. Sebab Dia yang melindungi langkahmu. Sebab Dia yang menjaga seluruh hidup kita. Dari waktu ke waktu, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih. Di saat kami lemah, ada kekuatan yang timbul dalam hati kami. Itu adalah pekerjaan-Mu. Ketika kami kesepian, kami merasa ada pertolongan, ada penyertaan. Maka itu adalah bagian daripada jaminan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, entah dari mana datangnya kekuatan itu, kami masih mampukan berjalan. Kami masih dimampukan bertahan. Bahkan ketika yang lain mempertanyakan akhir hidup mereka, kami dengan aman dan tentram
punya pengharapan yang kuat dan teguh bahwa akhir hidup kami aman dalam keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Dan ini semua adalah karya Roh Kudus. Namun seringkali justru kami tidak menghargaimu. Seringkali kami mendukakanmu. Seringkali kami melukai hati Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini firman Tuhan menyapa kami dengan lembut. Mengingatkan kami kembali. Bahwa sepantasnya kami bersyukur. Dan tetap memilih untuk taat penuh pada tuntunanmu. Dan tidak mendukakanmu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Menjadi sahabat bagi kami. Pembela bagi kami. Penolong yang ajaib bagi kami semua. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Retno Wulandari yang sudah sampaikan rahasia firman Tuhan bagi kami. Berkati kehidupannya, dipakai Tuhan makin hari makin luar biasa. Memberkati makin banyak jiwa. Dan semakin memberitakan Injil kebenaran. Agar semakin banyak telinga mendengar dan menjadi percaya. Semakin banyak jiwa diselamatkan. Berkati setiap kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Agar kehidupan kami semakin hari semakin teguh berjalan. Dalam iman, keyakinan, kepercayaan kami kepada Kristus. Agar hidup kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan puji, syukur, doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Karena Roh Kudus yang akan selalu menjagai kita, menghibur kita, menolong kita. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Saya minta nanti Saudari Lisa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi supaya Tuhan melihat ketulusan hati setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada
Nanti jam 3 sore ada Alpha Kids di Maestro. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya cucu, keponakan, sepupu yang masih balita atau anak-anak bisa dibawa ke Alpha Kids, ibadah Alpha Kids jam 3 sore di Maestro. Lalu hari Senin ada latihan tamborin dan dancer di Maestro jam 6 sore. Jadi untuk para cewek-cewek, putri-putri yang mau bergabung bisa langsung datang ke Maestro saja. Lalu hari Selasa dan Rabu ada Oikos, akan diumumkan di grup. Kalau Rabunya Oikos Nyipang, J. Di rumah mana, J? Oh, hah? Oh, menyusul jam 6:30, J. Yeah. Lalu jam 10 pagi hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal yang bekerja sama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya sambil kerja, sambil masak, sambil ngepel, sambil kegiatan apapun bisa didengarkan dan mendapatkan berkat dari program tersebut. Lalu hari Kamis ada latihan pujian hanya sekali karena minggu depan gabungan Bapak Ibu Saudara. Jadi jam 6 sore bagi setiap pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Hari Jumat jam 6 sore ada doa menara pelayan. Jadi itu wajib ya Bapak Ibu Saudara, semuanya setiap pelayan wajib datang jam 6 sore di Maestro. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex jam 5:30 di UKS, acara Next Prime. Jadi teman-teman muda remaja bisa ajak teman-teman yang lain, bisa bersama-sama dengan kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan hari Minggu kita akan bertemu lagi di tempat ini jam 8 pagi gabungan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada sore, cuma satu kali karena minggu terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ada tambahan Bapak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Untuk setiap kami semua masing-masing tanpa terkecuali. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, kami boleh melihat pertolongan, pembelaan, penyertaan, campur tangan Tuhan yang ajaib ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tidak jemu-jemu, kami datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini menyenangkan hatinya Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa biarlah kiranya berkat-berkat yang terindah, berkat-berkat yang terbaik, kiranya Tuhan curahkan untuk setiap kami semua. Berkat dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, berkat dalam pekerjaan kami, berkat atas kesehatan kami semua tanpa terkecuali, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semua semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat untuk pendidikan anak-anak kami, supaya anak-anak kami jadi cerdas berprestasi dalam kehidupan pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan yang mungkin terasa menghimpit, terasa membebani. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ada. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya terjadi di dalam nama Yesus. Iman kami terus berpegang teguh, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, saat ini kami terkhusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia, yang berulang tahun, Bapak Joko dan juga Ibu Kristiani. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan juga Allah Yakub dicurahkan dalam kehidupan Pak Joko, Bu Kristiani. Berkat-berkat yang terindah, terbaik, berkat kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita, pembelaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna senantiasa boleh ada kepada anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini. Sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang berbahagia, yang menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Kami juga ingat terkhusus berdoa untuk Pak Anton yang kondisi kesehatannya tidak begitu baik hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Oleh bilur-bilur Tuhan, biarlah Pak Anton disembuhkan, dipulihkan setiap sel metabolisme dalam tubuhnya diperbaharui oleh Tuhan. Mendapatkan sukacita, kebahagiaan, sebab hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Biarlah sukacita dan sejahtera daripada Tuhan ada atas kehidupan Pak Anton. Terima kasih Bapak di surga,
Acara selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Komisi-komisi, oikos, latihan, rapat, segala sesuatunya biar berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan, sehingga setiap jemaat kami layani boleh diberkati, dan kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, jiwa-jiwa ditambahkan, jiwa-jiwa diselamatkan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan terkhusus panitia Natal, Tuhan berkati, sertai, beri hikmat, campur tangan daripada Tuhan, sehingga segala kebutuhan yang diperlukan oleh panitia Natal dicukupkan dalam nama Yesus. Dan juga perencanaan kami untuk ruko, biarlah dalam waktu dekat surat-surat semua boleh terbit. Surat daripada wali kota juga boleh keluar, kami boleh segera dapat menempati tempat itu. Dan juga kerinduan kami untuk tempat yang permanen Tuhan. Ada satu tempat yang sedang kami gumulkan, biarlah Tuhan membuka jalan. Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih pelayan-Mu yang sudah melayani. Tuhan berkati, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara yang semakin besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada atas kami, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, dan dapat bertemu kembali dalam ibadah-ibadah persekutuan yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita pulang, bersama-sama dengan iman kita mengangkat kedua tangan kita, dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa atas kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.